Perkenalkan, nama saya Rizka Mulkia, mahasiswa A1 2024 dengan NIM 24220053 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris IKIP Siliwangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang dibimbing oleh Bapak Acep Haryudin MPD. Dalam video ini, saya akan melakukan wawancara dengan warga sekitar yang berprofesi sebagai guru untuk menggali informasi dan pemahaman mereka mengenai hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Melalui wawancara ini, diharapkan kita bisa lebih memahami bagaimana masyarakat menjalankan peran dan tanggung jawabnya demi terciptanya lingkungan yang harmonis dan tertib. Mari kita simak bersama hasil wawancara ini. Halo Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Mulkia dari IKIP Siliwangi, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan mewawancarai Ibu sedikit tentang masyarakat di sekitar. Apakah Ibu boleh? Silakan. Ya, boleh Ibu perkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Halo, saya Dewi Lestari. Saya profesi sebagai guru di salah satu sekolah negeri di Batu Jajar. Saya sebagai guru agama di sekolah tersebut. Bagaimana sih pandangan Ibu tentang kondisi masyarakat di lingkungan sekitar Ibu? Untuk masyarakat di lingkungan saya cukup aman, tentram. Mungkin ada beberapa namanya juga tetangga ya, kadang ada beberapa masalah gitu. Ya biasa tetangga. Ya Ibu. Tapi menurut Ibu di lingkungan sini itu cukup aktif enggak dalam kegiatan sosial atau politik seperti pemilu atau musyawarah? Untuk kegiatan masyarakat di sini cukup aktif karena di sini mungkin ada Karang Taruna yang untuk memfasilitasi menghandle berbagai acara kegiatan seperti untuk sekarang kan ada Muharraman, terus untuk pemilu kemarin cukup mereka aktif di sini. Kan aktif itu Bu ya, kira-kira ada nggak sih masalah terbesar yang menurut Ibu berkaitan dengan nilai-nilai kewarganegaraan di lingkungan ini? Misalnya kayak intoleransi atau hoax, penyebaran hoax atau apatisme atau tidak taat aturan. Untuk intoleransi itu mungkin cukup bisa dibilang tidak ada ya, karena warga di sini cukup bisa toleransi. Nah, untuk masalah di yang tadi Ibu bilang di aturan, mungkin ada beberapa warga ya yang tidak cukup mentaati aturan karena mungkin tidak semua warga itu bisa mentaati aturan. Oke, Ibu, baik. Apakah masyarakat di sini memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara? Cukup memahami hak dan kewajiban, tapi kalau dalam segi kewajiban itu mungkin ada beberapa aspek yang kurangnya seperti kewajiban dalam menjaga keamanan. Mungkin di sini kurang kayak seperti misalkan jadwal ronda. Nah, mungkin di situ ada beberapa warga yang tidak mengerti akan kewajibannya kalau dia misalkan hari ini bertugas untuk meronda tapi dia tidak hadir dalam ronda tersebut. Mungkin seperti itu. Kalau untuk haknya mungkin mereka cukup mengerti. Karena tidak meronda itu apa sih Bu dampaknya? Dampak dari masalah tersebut kepada lingkungan sekitar? Dari segi keamanan mungkin, dan jadi keamanannya kurang, apalagi ada beberapa kasus ke belakang yang kehilangan beberapa barang berharga mereka gitu. Iya, Ibu. Bagaimana respon atau sikap warga sekitar dalam menghadapi masalah tersebut? Mungkin ada beberapa pro dan kontra ya. Kalau untuk, tapi sebagian warga sih mungkin ada yang lebih ke harus mentaati aturan, jadi lebih ke ngasih memberitahu gitu ya, karena kewajiban yang dia harus dipenuhi itu lebih banyaknya mendukung untuk memberitahu kepada yang tidak taat aturan itu. Sebaiknya apa sih Bu yang harusnya dilakukan menurut Ibu? Untuk kalau itu sih kembali kesadaran masing-masing ya, karena kan kalau kita kayak dibagi jadwal ataupun itu sudah ada ya, dari apalagi kalau dari tugas RT RW itu sudah bagus, cuman ya balik lagi kesadaran masing-masing ya, itu mah mungkin menurut saya sulit kalau emang
oknum tersebut tidak menyadari kewajiban yang harus dipenuhi sebagai masyarakat. Ada nggak program dari RT RW atau dari kegiatan masyarakat yang berupaya untuk membentuk karakter sebagai warga Indonesia? Ada. Kayak misalkan kita selalu mengadakan evaluasi atau rapat khusus masyarakat gitu ya, apalagi kalau misalkan ada tokoh-tokoh penting di kampung tersebut, selalu mengevaluasi harus apa sih ke depannya gitu untuk supaya masyarakat di sini tuh lebih sadar akan hak dan kewajiban dia. Apa harapan Ibu terhadap generasi muda terkait kewarganegaraan itu? Harapan saya untuk pemuda di zaman sekarang atau bisa dibilang Gen Z mungkin ya, agar bisa lebih sadar akan hak dan kewajiban bermasyarakat di sini, terus lebih sadar akan pentingnya pendidikan karena karakter itu kan dibentuk dari pendidikan ya. Pertama dari pendidikan dulu, saya harap sih pendidikan mereka itu terjamin, kuliah sampai belajar sampai tinggi gitu ya, sampai beres. Saya harapkan mereka bisa menempuh pendidikan di jenjang yang lebih tinggi, karena insya Allah kalau mereka berpendidikan, karakter pun bisa mengikuti. Terima kasih Ibu, boleh hasilnya saya catat Ibu nanti? Oh boleh silakan. Terima kasih Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Mulkia dari IKIP Siliwangi, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya ingin izin bertanya sedikit tentang keadaan masyarakat di sekitar. Boleh perkenalkan dulu Ibu siapa? Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delia Zahran. Saya merupakan salah satu guru di sekolah swasta di Cimahi. Oke, Ibu bagaimana pandangan Ibu tentang kondisi masyarakat di lingkungan sekitar sini? Untuk kondisi masyarakatnya aman, cuman menurut saya di sini itu kurang aktifnya peran remaja. Di sini seperti Karang Taruna kan di sini tidak ada, terus kayak kurang aktif gitu remaja-remajanya. Berarti menurut Ibu di sini remajanya kurang aktif dalam kegiatan sosial atau politik ya Ibu ya? Ya betul. Bagaimana waktu pemilu kayak gimana Ibu? Nah kalau untuk waktu pemilu di sini kebanyakan diurusnya oleh ibu-ibu dan bapak-bapak, malah justru remajanya sedikit gitu. Nah seharusnya kan biasanya Karang Taruna ya. Nah karena di sini tidak ada Karang Taruna yang resmi, jadinya kami di sini itu di lingkungan kami menggerakkan ibu dan bapaknya gitu. Menurut Ibu masalah terbesar yang berkaitan dengan nilai-nilai kewarganegaraan ini apa sih Ibu? Ada nggak kayak intoleransi atau penyebaran hoax, apatisme? Kalau di sini, di lingkungan sini, alhamdulillah tidak ada. Hanya kurang antusiasmenya masyarakat, khususnya untuk remaja, akan keaktifannya di organisasi untuk di lingkungan gitu. Iya. Kayak ya itu tadi, karena tidak ada seperti tidak dibentuk Karang Taruna oleh para remaja, jadinya para remaja di sini kurang aktif gitu dalam bersosialisasi bermasyarakatnya gitu. Apa masyarakat di sini memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara Indonesia, Bu? Kalau di sini mereka sudah memahami ya. Untuk hak kemarin juga untuk hak mereka sebagai pemilih di dalam pemilu juga sudah terlaksana sih, di sini cukup tertib. Ya, oke. Kalau untuk tadi kan kata Ibu kurangnya rasa antusias, apa sih Bu dampak dari masalah tersebut untuk kehidupan masyarakat sehari-hari? Oke, kalau untuk sehari-hari tidak cukup berdampak, hanya di event-event tertentu seperti misalnya kita di 17-an atau misalnya event-event besar yang seharusnya biasanya ada di suatu masyarakat gitu, jadinya kurang terlaksana gitu. Seperti kayak 17-an kan biasanya kita diurusnya oleh masyarakat, atau biasanya kita diurusnya oleh remaja-remajanya gitu. Nah ini malah sama ibu bapaknya gitu, jadinya kan kayak kebalik gitu ya. Bagaimana respon atau sikap warga dan pihak berwenang terhadap masalah ini, Bu? Kalau itu
sebenarnya warga tidak mempermasalahkan hal tersebut. Cuman menurut saya pribadi seharusnya itu hal tersebut itu bisa dilaksanakan oleh remaja-remaja di sini. Sangat disayangkan. Ya. Untuk mengatasi masalah tersebut, menurut Ibu seperti apa? Nah, kalau menurut saya sebaiknya, entah bisa terlaksana atau tidak, sebaiknya di suatu lingkungan itu seperti dibentuk suatu organisasi seperti tadi untuk kayak menjalankan suatu organisasi atau misalnya suatu kegiatan yang bisa diramaikan oleh organisasi tersebut gitu. Apakah di lingkungan sini ada program atau kegiatan masyarakat, Bu? Kalau untuk Jika program, ada, bagaimana efektivitasnya? nah kalau misalnya program resmi dari RT-nya saya tidak banyak tahu. Hanya yang biasanya budaya di sini laksanakan adalah 17-an. Nah, 17-an itu kan jadinya siapa aja yang mau ngurusin gitu, nggak terorganisir gitu. Terus selebihnya udah sih itu aja yang saya tahu. Terakhir, Ibu, apa harapan Ibu untuk generasi muda di Indonesia? Oke, menurut saya lebih antusias aja terhadap event-event kayak misalnya event 17-an atau event apa gitu, karena masa muda itu kan untuk berkarya ya. Jadi saya harap remaja-remaja di sini bisa lebih mengembangkan karyanya lagi. Oke, Ibu, terima kasih. Boleh nanti hasilnya dicatat? Terima kasih, Ibu. Ya. Kedua narasumber menggambarkan kondisi lingkungan sosial yang berbeda dalam hal tingkat keaktifan masyarakat. Narasumber pertama menyatakan bahwa lingkungan di sekitarnya cukup aktif, terutama dalam kegiatan Karang Taruna dan kegiatan politik. Namun, masih terdapat kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjalankan kewajiban seperti ronda malam yang berdampak pada seringnya terjadi kehilangan. Beliau berharap masyarakat dapat lebih sadar akan hak dan kewajibannya serta pentingnya pendidikan sebagai dasar pembentukan karakter. Sementara itu, narasumber kedua menggambarkan lingkungan yang kurang aktif tanpa keberadaan Karang Taruna dan minimnya partisipasi remaja dalam kegiatan sosial maupun politik. Sehingga acara-acara penting seperti peringatan 17 Agustus kurang berjalan dengan baik. Beliau berharap agar di lingkungan tersebut dibentuk organisasi atau kegiatan yang dapat menghidupkan suasana dan meningkatkan antusiasme generasi muda untuk berkarya. Secara keseluruhan, kedua narasumber sepakat bahwa kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat, terutama generasi muda, sangat penting untuk menciptakan lingkungan sosial yang harmonis dan produktif. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.